Shalom, bertemu kembali di program Baca Alkitab dalam 3 tahun. Dalam kesempatan ini kita akan melihat dan belajar bersama dari Mazmur pasal 129 sampai 131. Kita mulai dari Mazmur 129. Secara ringkas, Mazmur 129 menceritakan mengenai kisah bangsa Israel yang diluputkan dari kesesakan. Garis besar Mazmur 129. Ayat 1-4, penderitaan bangsa Israel. Sejak masa muda Israel atau zaman keluaran, bangsa itu telah menderita karena penindasan para musuh, orang fasik yang berusaha menghancurkan Israel. Tetapi kemudian Tuhan menyatakan keadilannya dengan cara membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Ayat 5-8, orang yang membenci umat dikutuk. Mereka yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur, bahkan seperti rumput layu yang tidak berguna. Kesimpulan, Israel telah menderita oleh penindasan musuh atau orang fasik. Namun Tuhan menyatakan keadilannya dan membebaskan umatnya. Para musuh kemudian mendapat malu dan mundur, bahkan seperti rumput layu yang tidak berguna. Penerapan untuk kita semuanya. Bersyukurlah atas kasih setia dan keadilannya. Jangan takut ketika menghadapi penganiayaan dari orang fasik, karena Tuhan pasti menolong kita. Kita lanjutkan Mazmur 130. Secara ringkas, Mazmur 130 menceritakan mengenai kerinduan pemazmur kepada Allah dan penyesalannya di hadapan Allah. Garis besar Mazmur 130. Ayat 1-4, pemazmur menyatakan pengharapannya di dalam doa. Ketika pemazmur menyadari dosanya, ia menggambarkan situasinya seperti di dalam jurang yang tidak mungkin ia dapat menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu, ia berpengharapan hanya kepada Allah di dalam doanya. Pemazmur yakin bahwa pengampunan Tuhan pasti akan diberikan. Ayat 5-6, pemazmur menyatakan kesabarannya di dalam pengharapan. Pemazmur sabar untuk menanti-nantikan dan mengharapkan Tuhan. Ayat 7-8, pemazmur menasihati orang Israel untuk percaya kepada Tuhan. Pemazmur menasihati orang Israel untuk percaya kepada Tuhan oleh karena kasih setianya, dan pemazmur yakin bahwa Tuhan akan membebaskan Israel. Kesimpulan, pemazmur menyadari dosa dan akibatnya. Dia juga menyadari bahwa manusia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka di dalam doanya ia berpengharapan kepada Allah karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan pengampunan. Dengan sabar, pemazmur menanti-nantikan dan mengharapkan Tuhan. Pemazmur juga menasihati orang Israel untuk percaya kepada Tuhan yang pasti akan membebaskan Israel. Penerapan untuk kita semuanya, bertobatlah dari dosa dan percayalah kepada Allah yang setia, yang akan mengampuni dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Kita lanjutkan Mazmur 131. Secara ringkas, Mazmur 131 menceritakan mengenai kerendahan hati Daud, sehingga ia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Garis besar Mazmur 131. Ayat 1-2, Daud mengakui kerendahan hatinya. Daud menyatakan kerendahan hatinya, tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Dia juga menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Ia menggambarkan dirinya seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya untuk menenangkan jiwanya. Ini menyatakan bahwa Daud bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 3, Daud menasihati orang Israel untuk percaya kepada Tuhan. Daud menasihati bangsanya untuk percaya penuh kepada Tuhan dengan merendahkan hati dan berharap kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesimpulan untuk kita semuanya, Daud menyatakan kerendahan hatinya dan ia menenangkan jiwanya seperti anak yang disapih
berbaring dekat ibunya. Dengan kata lain, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga Daud menasihati bangsanya supaya mempercayakan masa depan mereka kepada Tuhan. Penerapan untuk kita semuanya, rendahkanlah hati dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah Mazmur 129 sampai 131. Tuhan Yesus memberkati.